aja. Oke. Halo, Oke. halo Mas. Ini sambil menunggu yang lain, coba saya invite dulu. Kenapa begini? Mungkin pengaruh WiFi, bisa Iya. jadi. Iya. Gimana? Gim- Ini boleh diceritain nggak? Oh, Langsung udah. diceritain aja kenapa? Oh, ada. Wah, akhirnya. Halo. Karena Helamanda melihat saya. Gak apa-apa nggak melihat saya. Yang penting Halo, halo. mendengarkan suara saya. Terdengar dan terlihat gambar ya? Hehe. Alhamdulillah. Semoga tidak kaget dengan apa yang tampak di layar Anda ya. Iya. Karena ini adalah Tadi live Instagram. tadi aku komen, ternyata bukan wifi rumah saya aja yang bapuk, ternyata yang ngata-ngatain saya selama ini wifi jelek juga. Kayak Kenapa? terjadi perbincangan di antara kalian juga soal wifi misalnya ya. Oh, sudah sering. Kacau. Oke, saya ke Aceh Henry dulu. Kenapa bisa terlibat dengan film pendek Musik Kue ini? Oke. Ya sudah. Rame lagi nih. Aku tuh tadi ketiduran. Nggak apa-apa. Lagi bacain komen gitu kan sambil tidur. Terus Itu kan PPKM, udah jam pelan-pelan kamu males. bener tuh, tepat itu. Ya oke, anyway. Pelan-pelan kamu halo. mengantuk. Halo semuanya, thank you udah nonton. Gimana bisa gabung di sini ya, di projectnya itu? Sebenarnya karena waktu itu gimana ya? Bang Juang tuh udah ngasih tahu kalau dia tuh punya lagu judulnya W, udah cukup lama, nggak lama-lama banget sih, kayak 2 bulan sebulan lalu. Cuma kayak bener-bener, oh jadi ini projectnya kayaknya tuh kayak sebulan lalu gitulah. Terus persiapannya cukup pendek sebenarnya karena kebetulan saya lagi ada nulis. Jadi Bapak, halo Mas Wika. Selamat malam, Malam. Mas Teguh Riznu. Wah, Hei. suaranya. Malam. Aduh. Iya, tadi Oke. lagi cerita nih Pak, gabung Ah. ke projectnya gimana? Eh, Hmm. Ya singkat cerita, akhirnya dengan waktu yang singkat waktu itu ditawarin sama Bang Juang nih ada lagu, terserah kamu mau interpretasinya gimana. Waktu itu bener-bener gak ada brief apa-apa gitu. Cuma katanya udah terserah gitu. Oh ya udah. Waktu itu bikin lagunya gimana Bang ceritanya? Dia ngasih tahu lah sedikit cerita tentang ini, tentang anaknya. Terus bagaimana ini bagian dari projectnya dia yang waktu itu dia bikin exhibition. Ya udah akhirnya prosesnya singkat banget sih. Kayak empat hari lah nulis segala macem. Akhirnya ketemu sama Amanda dan Mas Wika. Akhirnya kita berangkat ke Makassar. Udah nggak kerasa tiba-tiba selesai deh pokoknya. Kurang dari 2 minggu kayak ini semua sampai di hari ini. Ya nggak sih? Oke. Ya lupa. Oh, 2 minggu. Iya, total ya nggak sih, kita terakhir ke Makassar tanggal berapa ya? Kita Makassar tuh pokoknya produksi mulai tanggal 20, kalau nggak salah, 20, 21 ya. Ya singkat banget. Nggak ya 2 minggu lah. Dari bener-bener kita berangkat Soalnya ke Makassar. saya cuma lihat postingan makan di Palu Basah Serigala doang sih. Wah, lagi pada makan Palu Basah nih. Iya, kita bener-bener singkat, sayangnya nggak ada waktu jalan-jalan di Makassar. Jadi apalagi Mas Wika dan Amanda tuh datang bener-bener besoknya langsung syuting. Kalau aku kan punya waktu untuk cek lokasi. Aku 4 hari apa 5 hari gitu di sana. Amanda sama Mas Wika tuh 3 hari kayaknya. Oke. Bener-bener Tapi kenapa Mas Aco dengan waktu yang cukup singkat itu yakin mau ikutan proyek ini? Apakah karena dengar materi lagunya kah, atau apanya kah, atau mungkin punya pengalaman pribadi tentang hubungan ayah dan anak? kalau yang bikin yakin sih pasti karena apa ya? Ya punya talent mereka berdua sih udah sangat membantu pekerjaan kita sebagai sutradara lah ya. Kayak ya udahlah gitu, gue tinggal ngurusin yang lain. Oh, acting mah mereka udahlah aman gitu. Dan sisanya mungkin agak sulit karena syuting di Makassar. Waktu itu yang berangkat ke Makassar bener-bener cuma aku dan produser dan mereka berdua ini, Mas Wika dan Amanda. Jadi sisanya semua di Makassar gitu. Jadi ketemu sama teman-teman cuma sehari dan big reading kita cuma ada kesempatan cuma sekali. Gitu.
Oke, jadi ibaratnya dengan waktu yang singkat itu, ya kelihatannya dari komentar kurang lebih 24 jam ini pada positif semua tanggapannya. Iya Katanya nih, gara-gara film pendek musik W itu stok putu cangkir di Makassar habis. nggak tahu siapa yang bayar itu orang-orang kok pada Tuh beli-beli banget. kan, tuh kan, udah Jangan-jangan dibilang bisnisin. jangan-jangan di Jakarta Bener, gitu. ada bener Mas Riri sampai yang ya saya udah minta jual tanggung jawab nih. Wow, kakak Riri. Iya, iya. Oke, untuk Mas Teguh sama Amanda kenapa mau terlibat di film pendek musik W ini? Apakah Anda melihat Kak Aco sebagai sutradara atau kayaknya seru nih? Atau apa ada alasan lain? Siapa dulu? Mas Vika dulu deh. Amanda dulu. Sorry. Aku dulu justru. Oke. Iya. Faktornya banyak sih sebenarnya, kayak yang pertama karena pas diajakin sama Aco juga sebenarnya langsung dikasih materinya gitu. Lagunya Bang Juang, terus dikasih tahu bahwa ini kolaborasi Mas Kolil sama Mas Gigi gitu. Yang kebetulan dua musisi itu adalah musisi yang aku ikuti perjalanannya dari dulu gitu. Jadi memang senang dengan Mas Kolil dengan ERK gitu. Terus Mas Gigi aku juga denger musik-musiknya gitu. Tapi ya yang pasti karena aku dengar materinya, wah lagunya bagus banget gitu. Ya udah, terus karena mungkin memang kebetulan juga Aco yang bikin, udah temenan lama juga, terus aku tahu juga maksudnya Aco kalau udah mau bikin sesuatu tuh dia cukup firm gitu, dia cukup tahu apa yang mau dia bikin gitu. Jadi ya udah, akhirnya mau gitu gabung ke projectnya, terus dikasih tahu gitu, besok meeting bentar ya gitu sama Mas Wika nih yang jadi bapaknya. Asik namanya Mas Wika, ore Nah, gitu. Mas Wika, setelah Amanda menceritakan kenapa mau terlibat, kalau Mas Wika ada alasan lain? Ya apa ya? Mulutnya Aco sih ya, yang 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 memang setiap apa yang dia ucapkan itu selalu terbukti gitu. Jadi awalnya aku juga belum tahu lagunya gimana, terus dia mencoba menggambarkan begini, gue akan pengen bikin begini. Pertama, ini kisah ini relate banget dengan gue gitu kan. Punya anak satu-satunya cewek gitu yang bayangan aku itu kadang-kadang malam itu aku sering memperhatikan dia tidur gitu kan. Udah ngerasain gimana kalau tiba-tiba dia sakit gitu. Jadi waktu Aco ngomong gitu, dan aku penasaran pengen ketemu nih sama si Juangnya gitu. Oh, ini orang kok bisa ya bikin musik seperti ini, karena sampai aku bilang berkali-kali bahwa musik yang dia buat itu bukan lagi bunyi sih, itu udah kayak makhluk gitu. Yang menurut aku itu bunyinya itu benar-benar, kan ada lagu yang memang kita mendengar itu, wah ini kayaknya nggak ada sejarah dalam irama musik ini gitu. Kayaknya jiplak dari lagu ini ya udah jadi gitu. Ini kayak ada sesuatu yang membuat aku kayaknya musik itu sih sebenarnya yang memilih aku, Amanda gitu, Aco gitu, yang memang harus di situ gitu. Makanya aku pikir waktu Aco nanti kita akan bikin Bang, gue pengen sharing juga sama lu, kita bikin ini bareng-bareng, dan aku udah tahu ekspektasi aku untuk karya Aco ya, karena sebelumnya kan kita udah pernah ya, yang tadinya aku lihat syuting Aco itu kan seperti nggak syuting sebenarnya, santai aja gitu waktu kita Happy Girls Don't Cry Gak itu. meyakinkan ya Mas? Iya, santai aja udah. Ini gerakannya kayaknya giniin aja gimana? Ini gimana? Semuanya padahal ngapain ya harus kayak gini? Terus tiba-tiba lihat karyanya, ini bangsat nih orang ini ya. Gitu. Jadi makanya aku udah tahu ini bakal jadi seperti apa, apalagi musiknya seperti itu.
aku udah ngebayangin, dan yang ketakutan aku justru malah ketika aku ketemu Juang, aku bilang, ketakutan aku sebagai aktor itu mempertanggungjawabkan eh, permainan aku gitu untuk minimal sejajar lah dengan lagu itu gitu, supaya nggak malu-malu banget gitu kan, tadinya begitu gitu. Syukurnya ketemu nih orang-orang ini yang emang waktu kita ngobrol itu pokoknya udah nyampe aja semua itu, udah kegambar aja mau jadinya seperti apa itu udah sama-sama. Cok, gimana kalau begini? Iya, iya oke tuh. Giniin aja. Terus Amanda, semuanya itu bener-bener kita itu ya udah kayak ke Makassar itu kayak camping sih ya, jalan-jalan terus berkarya. Liburan, refreshing. Sebenarnya nyari alasan buat liburan aja. Iya. Kabur. Gitu. Kabur dari riuhnya kota. Betul. Pengennya panjang sih di sono, paling nggak sebulan gitu. Aduh. Iya, nyesel banget Wah, kita sampai hampir ketinggalan pesawat kita semua. Iya, gara-gara sibuk nyari oleh-oleh. Aduh, kurang nih waktu. Aduh, minyak tawon tutup putih dapat. Dapat Beli ya. nggak? Sampai Amanda. dikatain reseller minyak tawon. Amanda bakal jadi reseller minyak dia. Jangan sedih. Lumayan. Udah pesen lagi sekarang. Oke, tapi tadi kan sempat Mas Vika sama Amanda menceritakan kenapa alasan ikutan di film pendek Musik W ini. Ada terus Mas Vika tadi bilang ada pertanggungjawaban supaya bisa sejajar dengan lagunya. Nah, sebagai sutradara, apakah akhirnya melihat hasil akhirnya itu pertanggungjawaban mereka diterima? Itu sih kayaknya yang nonton yang bisa jawab ya. Kalau aku sih sejujurnya sih puas banget gitu. Justru waktu itu kita tuh syuting sebenarnya cukup apa ya, banyak pilihan lah, dan waktu di editing tuh kalau ditonton tuh kayak banyak banget gitu shotnya yang cuma satu shot gak dipotong-potong gitu di editing. Karena waktu itu pertimbangannya banyak banget gitu, kayak ini tuh perlu diedit gak ya, kayak actingnya mereka bagus lagi. Aduh, gak usah deh, biarin aja. Makanya kadang kalau ditonton momen yang pertama tuh ya kan satu shot doang, yang di tengah juga satu shot doang, yang di belakang juga jadi lama juga shotnya. Jadi apa ya? Banyak pertimbangan waktu itu. Aduh, emosi mereka enak banget ya. Penonton paham gak ya? Biarin lah. Aku ikutin emosi mereka aja ngalir gitu. Jadi aku sih puas ya, karena editingku ini nih bisa ditanya ke Bang Jung, ini tuh draft 1, bener-bener ngasih ke Bang Jung waktu itu. Saya nggak tahu lagi mau revisi apa. Kayak ya udah, ini bener-bener versi yang kedua lah yang kita lihat bareng-bareng, dan udah oke semuanya langsung. Tapi itu nggak kelihatan loh kalau itu sebenarnya singkat sekali persiapannya dari cerita kalian, karena dari awal film itu kita sudah melihat dan bisa membayangkan seperti itulah situasi keluarga pada saat ada kejadian penting gitu loh. 27 tahun. Ini nih orang kayaknya kenapa? 27 tahun prosesnya sampai dia lahir dan besar dari ayah yang seperti itu. Dan 23 kok udah 7 Jangan sih ya? denial, Ngomongin siapa sih ini? Berarti kalau 27 itu hitungan S2 dong. Itu Adit hitungan S2 dong, bukan S1 dong gitu. Nah, kalau udah 7 tahun. Aco sekarang berapa, Cok? 23 kalau tahun ini. 23. Enggak, jangan percaya Mas. Oke. Ya, ya jadi cepet banget karena ya aku udah tahu yang aku butuhin sih, maksudnya ya aku butuh aktor yang bisa bonding sama aku dengan cepat, biar aku juga nggak butuh waktu terlalu lama untuk penyesuaian lagi. Terus aku juga punya produser yang udah tahu pace tempoku itu seperti apa, ada Adit. Kebetulan di Makassar juga kita dibantu sama Dikal, dia line produser kita dan sangat membantu produksi jadi sangat lancar di Makassar. Jadi bebannya apa? Bebannya waktu itu cuma kita harus nyari rumah panggung. Itu susah banget. Nyari rumah, sama ternyata
aktor aktris ibu di Makassar tuh sedikit deh. Waktu itu Ya. itu salah satu tantangan juga buat kita waktu itu gitu. Karena kan selain cari yang acting yang bagus harus cari yang potongannya mirip-mirip sama Amanda gitu. Oke. Nah, untuk Manda sama Mas Vika sendiri gimana? Agak sulit nggak dengan latihan yang singkat melakukan dialek Bugis? Untung kita dibantu sama kakak Abdi ya. Iya. Iya. Abdi karya ya? Iya. Makassar itu em, sebenarnya kalau bahasa Makassar itu pasti lebih sulit ya dengan waktu yang segitu gitu. Sebentar Mas Vika. Saya mendengarkan Mas Vika menyebutkan Makassar. Itu seperti orang Makassar. Iya. Nggak Iya. boleh ke bawah. Karena Iya masih ke bawah, Iya. Pak. saya pernah pentas tentang pertunjukan Ilaga Ligu. Saya jadi Saweri Gading. Jadi saya pernah merasakan itu sebelumnya, tapi kan sudah lupa. Nah, justru syukurnya kita dibantu. Kita udah sama siapa namanya? Kabdi. Kemarin ya? Abdi. Iya. Abdi karya. Abdi yang bantu kita. Terus juga di lokasi itu kan kita kan semua kru itu kan orang sana ya. Terus kita ya ngobrol, kalau ngomongin ini gimana ya? Enggak. Yang gue butuh itu responnya kalau kayak gini tuh gimana? Oh biasa kayak gini. Nah itu daerah mana? Goa atau ini? Nah itu Makassar gitu. Oh gitu ya. Iya ada beberapa pilihan. Ada ini. Jangan banyak kali pilihannya satu-satu aja gitu. Oh ini aja. Tahu. Lebih umum gitu kan. Kayak gitulah. Iya. Sama ini sih, aku juga sangat terbantu dengan teman-teman aktor lainnya kan, kayak Alda, Alma, Caca, Zul, geng motor. Iya. Geng motor gak pakai helm. Jangan ditiru guys. Itu apa ya? Jadi mereka ini berdua tuh sebenarnya dua aktor yang sangat suka ngasih kejutan gitu. Maksudnya suka improve sedikit-sedikit juga. Tapi mereka tuh jadi terbatas karena masalah dialek kan. Dan yang menarik karena di musik video ini sebenarnya kan kayaknya yang pakai dialog tuh 50-50 lah ya kalau secara durasi sekarang. Tapi di part musiknya pun mereka tuh tetap berdialog dan dengan aksen Makassar. Itu yang aku bilang, aduh, mereka kok mempersulit diri mereka sendiri. Padahal nggak apa-apa lo bahasa Indonesia ini nggak dipakai dialognya. Nanti aku kayaknya bakal ngeluarin deh bloopers itu karena itu lucu-lucu banget. Dan aku udah dikirimin salah satunya tadi. Aduh, gimana nih kalau Makassar lihat. Bagaimana mereka ngobrol, tapi kan ketimpa lagu. Karena kan di video klip kan ketiban lagu ya. Jadi kita nggak tahu dialog mereka apa. Yeah. Nanti aku kasih tahu. Apa yang terjadi. Tapi itulah acting ya. Total berarti actingnya gitu kan. Walaupun even ini ini kan video pendek musik gitu loh. Pasti kan banyak ketimpa musik, tapi tetap berdialog. Benar. Itu dia. Tapi yang nggak tahu ya, saya tangkap waktu nonton pertama itu banyak adegan yang minim dialog, jadi kayak show no tell gitu loh. Dan akhirnya kok dapat banget gitu kan, tanpa harus berdialog tapi dengan gestur, mimik, acting dan segala macamnya. Itu kena, kalau orang sekarang mungkin anak sekarang bilang kena mental ya. Waduh, apa tuh? Ketahuan lo bukan ada istilah sekarang. Kena mental. Wah, Mas Vika saya kasih keluar istilah kena mental dia langsung cabut. Itu masalah sijal. Googling. Tapi emang ada ini ya, ada tujuan kalau film ini akan lebih banyak menampilkan gestur apa segala macam, atau karena memang ini treatmentnya adalah film pendek musik. Kacau. Sebenarnya sesederhana apa yang aku lihat memang seperti itu ya. Maksudnya kan cerita tentang bagaimana sebenarnya pada dasarnya core-nya adalah bagaimana aku mengobserv ayahku gitu. Yang banyak aku lihat di rumah sih dia diem dong ya, nggak ngajak ngobrol. Jadi kalau mau tulis apa gitu. Aku cuma makanya yang ada di videonya pun dia merokok, dia diem duduk, dia makan. Momen untuk mereka bener-bener ngobrol nggak ada karena memang begitu adanya gitu. Kalau aku adain ngobrolnya takutnya malah mengada-ngada. Jadi pengennya sih hadir sesederhana mungkin dan sejujur mungkin aja gitu. Gitu sih.
Gitu. Itu keren loh. Tuh, saya nggak mau spoiler sih, tapi ada beberapa adegan yang yang membuat kita ingat emang kita susah dekat sama bapak ya, nggak semua anak itu bisa dekat sama bapaknya. Dan biasa ayah bapak itu kayak sulit mengeluarkan ekspresi, dan itu kelihatan banget dari apa yang ditampilkan Mas Wika di film pendek W ini. Ya, makanya Mas Wika di video klip ini juga banyak momen-momen dia membelakangi kamera kan. Soalnya aku memastikan betul ketika dia sangat sedih, dia nggak mau ngeliat, dia tidak menunjukkan itu ke kita gitu. Ya dia memperlakukan kamera sebagai anaknya gitu. Jadi ya dia ngerokok ke belakang kayak gitu. Sederhana itu. Yang jelas aku itu Tapi kalau sebagai bapak itu agak bertolak belakang ya. Aku itu sama anakku itu ekspresif banget kan. Di rumah itu ya kita canda mulu, terus juga bahasa-bahasa yang nggak pernah didengar Aco lah kemarin itu. Misalnya, kamu kangen nggak sama papa gitu. Nah itu bahasanya aku gitu, yang emang terbiasa dengan pola kayak gitu. Itu makanya waktu Aco ngobrol dari Happy Girls Don't Cry, dia juga udah menggambarkan situasi itu. Makanya aku udah paham banget apa yang mau dia buat gitu. Udah tahu lah karakter sosok yang mau dia hadirkan itu seperti apa. Oh ya, ya syukurnya kan memang dibantu dengan kamera, dan ini film aku rasa sih nggak bisa sedahsyat ini tanpa lagu itu gitu. Itu yang benar-benar apa ya, kawin banget lah gitu. Dari adegan ke adegan itu tiba-tiba ini kan sama seperti puisi ya, puisi ketika divisualkan itu seolah-olah jadi double informasi gitu. Tapi ini musik itu kan lebih universal, jadi bebas ketika mau dibuat bentuknya seperti apa juga, tafsirnya itu bebas gitu kan. Tapi penafsiran yang ada dari Aco itu ya seperti ini, dan itu kawin banget dengan lagunya. Jadi tanpa lagu itu mungkin karena lagu itu kan makanya ide Aco ini keluar gitu. Jadi kerjasamanya itu sih sebenarnya yang bisa membuat karya ini bisa jadi seperti ini gitu. Gitu. Nah, kalau Amanda mau punya bapak seperti itu? Aku mirip sama Mas Wika. Kalau aku di keluarga dan sama bapak tuh sama kita sangat afektif gitu. Makanya kayak kita berdua sebenarnya nggak punya pengalaman seperti Adin dan bapaknya ini gitu. Jadi kita dekat, maksudnya aku sama bapak tuh tipe yang bapak juga yang peluk-peluk gitu, bisa ngusap-ngusap, bisa dengan mudah bilang sayang apa-apa dan sebagainya gitu. Maaf ya, Cok. Tapi ini kerennya adalah akhirnya bisa tergambar dalam film pendek musik W ini kalau kalian itu sebenarnya berada di lingkungan yang sebenarnya ya inilah kalian aktor gitu loh. Kalian tidak mengalami, tapi kalian berhasil menggambarkan ke penonton kalau situasi itulah yang kalian alami, dan banyak orang alami akhirnya yang relate sama bapaknya. Kadang-kadang ngomong sebulan itu bisa dihitung dengan jari, nanya ala kadarnya, bla bla bla. Karena kalau melihat kehidupan kalian berdua, kalian hangat dengan ayah. Makanya sorry kacau. Aku aja sehari dalam seminggu itu ya, orang tua kan di Aceh ya, itu bisa 4 kali telepon-teleponan ngobrol, gimana, apa kabar, sehat kan? Itu benar-benar 4 kali, 5 kali seminggu itu sampai sekarang. Padahal aku udah punya anak gitu. Tapi ya emang begitu gitu. Makanya ketika jadi kan dalam seni peran itu adanya aksi reaksi, karena maka, sebab akibat, semua itu bisa kita capai ketika kita benar-benar membuat diri kita itu nol. Kan itu kan udah sering lah kita dengar itu. Ketika kita lawan main itu memang memberi, maka kita
menerima dan sebaliknya kita akan memberi lagi gitu. Nah, di posisi ini ada sutradara yang memang punya segudang pengalaman tentang apa yang ingin dia visualkan gitu. Ketika kita mengenolkan itu, maka kita ya analoginya ya seperti gelas kosong lah gitu ya. Benar-benar kita diisi sampai benar-benar penuh, dan ketika kita mau udah sampai Makassar, kita benar-benar rileks, kita santai, kita kosongkan lagi itu gelas sampai kita rileks. Waktu action itu semua yang dibicarakan Aco itu masuk ke gelas itu full jadi gelasnya. Jadi kita benar-benar rileks gitu. Pencapaian tertinggi aktor itu kan rileks ya. Rileks artinya dari sekian apa yang diinginkan Aco, baik itu gestur, baik itu bisnis, acting, segala macam yang udah kita bicarakan itu benar-benar dimaknai gitu. Jangan hanya, kadang kan banyak yang masuk kiri keluar pantat ya. Oh iya. Oke. Maksud lu gimana? Oh itu nggak ada tuh dalam pemahaman gue tentang acting itu nggak ada. Kan banyak yang kayak gitu-gitu kadang-kadang gitu kan. Itu yang sebenarnya kerjasamanya itu yang bisa membuat karya itu bisa full dalam satu gelas gitu. Dan apapun karakter yang diinginkan Aco, yang bertolak belakang dengan karakter aku ke bokap, aku ke anakku gitu, itu bisa terisikan ketika aku benar-benar mau mendengar gitu. Itu modal dasar sih bagi kita pemain gitu. Itu sebenarnya. Kalau Amanda ingin menambahkan? Aku tadi mau menjawab, sebenarnya intinya sama. Kayaknya ya memang karena pada akhirnya kita ngobrol sih. Karena ngobrol sama Aco gitu. Maksudnya pengetahuan tentang gimana sih relasi anak dan ayah yang berjarak, tapi di saat yang sama tahu bahwa sesayang itu gitu. Itu ngobrol, karena kita ngobrol. Intinya sih gitu. Kita ngobrol dan saling denger aja. Tapi jawabannya Mas Wika lebih bagus tadi, jadi ya udah udah terjawab. Dan itu saya masih nggak percaya loh. Even ini film pendek musik ya. Dan tadi cuma 2 minggu, saya nggak percaya loh kalau misalnya ini kayak apa ya, ibaratnya mungkin aktor dan aktris berpengalaman kali ya. Kita tuh sebagai penonton ya, terlihat dari reaksi di sosial media, banyak ada yang bikin nangis nggak ya? Nangis dong. Waduh, jadi ingat almarhum bapakku. Wah, emoticon menangis. Kayaknya kayak mau nambah sedikit Kak. Mungkin karena di zaman sekarang tuh keluarga, ya itu dia tadi yang benar kata Mas Wika ya. Mungkin banyak juga di generasi kita kan orang-orang di atas kita kan cara berkomunikasinya sama anak sama orang-orang di bawah kan otoriter gitu, kayak yang sangat berjarak, ada boundaries besar gitu. Akhirnya kita pengen sangat komunikatif gitu. Makanya Amanda dengan orang tuanya sangat komunikatif, Mas Wika juga dengan anaknya sangat komunikatif. Akhirnya tuh kita tuh jadi udah lama nih nggak mendengar ide tentang orang tua yang otoriter yang sebenarnya kita semua punya gitu. Dan banyak gitu. Kayaknya itu aja sih, lama nggak disentil aja, diingetin lagi. Lu kan kayak gini kan sebenarnya, dan ya buatku ceritanya sebenarnya sederhana banget, cuma baru ada aja, mungkin kayak baru sekarang nih kita mencoba melihat dari sisi yang kita anggap otoriter ini emang sekeras itu ya. Ternyata nggak juga gitu. Selama ini kita cuma ngeliat bungkusan luarnya yang kayak yang otoriter tuh gitu. Padahal tetap ada sisi lembutnya gitu. Itu aja sih. Emang Soeharto ya? Wah. Otoriter. Tapi ini kalian di beberapa adegan memang ada adegan makan gitu kan, ngemil. Itu gimana akhirnya? Amanda? Aku tuh seneng banget akhirnya bisa nyoba putu cangkir. Tapi kayaknya dalam sehari lebih dari 20 mabok juga ya. Jadi kadang-kadang tuh mau makan coto, pengen makan yang lain, udah kenyang sama putu cangkir duluan. Iya. Amanda makan putu cangkir dari senyum sampai
Ini nggak ada yang lain ini. Tapi katanya awalnya itu Barongko ya, yang diinginkan tampilkan itu Barongko katanya ya. Iya, aku tuh pertanyaan konstanku dari sebelum berangkat sampai itu tuh kita kan putusan Putu Cangkir tuh H-1, bener-bener sebelum syuting. Mm-mm. Karena Iya. aku nyari, kalau aku kan jajanan yang sering aku dapet di rumah tuh apa Barongko. Cuma bayangin deh kalau scene yang kita nonton sekarang Barongko, jadi aneh banget kan? Iya, bener. Aneh banget. Untungnya teman-teman juga ngelempar beberapa ide Putu Cangkir deh, Cok. Oh iya ya. Ayahku juga waktu itu ngasih tahu Putu Cangkir, cuma gitu. Masih kurang yakin, tapi ketika dengar teman-teman Putu Cangkir, oh oke. Berarti ya kayak kita ganti Putu Cangkir. Itu bener-bener besok mau syuting baru keputusannya ganti. Tadinya sih mau Mas ini, Vika, apa Apa tuh? minyak kayu putih tutup putih. mahal banget itu. Jadi Nangisnya jadi sambil nangisnya pijet. tuh langsung. Nangisnya Tapi Mas Vika, di salah satu adegan yang pecah itu kan Anda memakan putu cangkir. Itu putu cangkir rasa apa sampai keluar air mata? itu campur minyak kayu putih itu. Sebenarnya nangis karena nggak enak, bukan karena anaknya. Ya apa? Yang jelas aku sebelum adegan itu ya yang kita itu ada di satu jalan yang sepi banget gitu kan. Aku termenung di atas batu yang di foto Aco itu gitu kan. Terus aku jalan Di daerah mana itu kalau boleh tahu? Dekat bandara Apa deh, itu ya? pokoknya dekat bandara. Cibubur Oke. atau apa tuh? Bukan dong, Mas. Oh, Bukan dong. Halim Iya, dong kalau dekat dekat bandara. dekat bandara. Dekat bandara. Nah, jadi biasa kan ketika kita apa namanya masuk ke adegan yang benar-benar menguras energi itu, yang paling penting itu aku itu udah nggak asing lagi dengan mobilnya gitu. Mobilnya, terus juga spionnya, terus juga dashboardnya, Porsche dan lain-lain itu aku udah kuasai. Terus aku jalanku sampai kemana nanti aku coba ngelihat sampai ke sono gitu kan. Nah, artinya peta itu udah melekat gitu. Jadi aku nanti ketika aku adegan itu aku nggak mikirin lagi aku harus gimana itu udah nggak mikirin, karena ketika aku mikir sedikit aja aku nggak akan bisa mencapai itu. Lalu aku jalan itu sambil mendengar lagu Juang. Lagu Bung Juang aku dengar gitu, terus aku maknai lagi itu kan dari awal sampai nggak ada tendensi untuk memancing emosi, karena itu bahaya bagi aktor untuk memancing-mancing itu, karena kayak apa, kayak untuk membuat nangis maka pikirkanlah ibu kamu yang sudah meninggal. Ibuku sudah meninggal dan mobilnya terbalik waktu perjalanan ke Aceh. Tragis banget. Di keluargaku itu ada 9 orang yang meninggal tragis. Jadi urusan itu aku udah melampaui gitu. Jadi udah capek lah kalau kehidupan yang kayak gitu itu udah gitu. Jadi gimana supaya aku rileks nih? Aku tenang dan aku cuma mendengar lagu, terus aku cuma perhatiin Aco, perhatiin kru semua yang bekerja untuk keluarganya gitu, yang mau membuat karya ini, aku lebih melihat itu gitu. Terus ada teman orang Makassar juga yang ngasih aku badik itu aku lihat wajah dia yang ngelihat wajah Bilal. dia sih sedih banget gitu. Bilal itu kayaknya Iya benar-benar. Sendu banget aku manggil mukanya. dia Bilal bin Robah. Aku panggil gitu kan, terus aku ngobrol aja sama dia sampai mencapai rileks itu gitu kan, ngobrol Bilal nanti ya besok ya kalau ada gini-gini ya gitu. Baru Acok datang, gimana Mas, ayo, udah. Jadi dan semua yang aku jalanin, ketemu dengan Amanda, ketemu dengan semua orang-orang itu yang jadi apa? Jadi sesuatu yang membuat aku itu rileks gitu kan. Kadang kan ada nih syuting, lu mau adegan yang serius nih kan, tiba-tiba ada celetukan, lama banget sih. Itu hancur tuh, atau juga
bisa main nggak sih? Itu ada tuh yang zaman-zaman dulu itu ada kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang eh, pokoknya ngomongnya itu yang membuat buyar semuanya. Tapi kawan-kawan kru Makassar itu sangat paham. Apakah memang mereka waktu itu lapar atau gimana nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita udah dapat makan, udah tenang, udah ini dan semuanya udah berjalan gitu. Ya udah, yuk gitu. Udah. Dan aku nggak pernah ngebayangin bahwa itu akan diulang gitu. Karena aku untuk adegan yang menguras emosi itu aku cek gitu bahwa ini Acok bikin gimana ya? Ya ternyata dia bikin one shot kan. Jadi ya semaksimal mungkin gitu. Dan nggak mikir gitu. Ya udah jalanin ya Mas. Pokoknya ya udah aku ngikutin. Udah kalau udah kayak gitu udah enak kita mau ngapain juga ya udah enak gitu kan. Jadi Plus efek putu cangkir kayaknya nih ya. Iya, itu waktu aku ngelihat Putu Cangkir, karena memang itu Putu Cangkir tidak asing lagi. Karena dari awal itu kan ngasih anak gitu, jadi makanan favorit anak. Terus abis makan aku masih membawakan dia gitu. Nah, sesuatu yang kalau kita pikirkan bahwa Putu Cangkir itu adalah makanan kesukaan Amanda dan itu yang akan membuat aku nangis, itu malah nggak bisa. Tapi aku harus merasakan bahwa ini media ini, benda ini adalah sesuatu yang berarti buat keluargaku gitu. Gitu. Sesuatu yang berarti karena memang ini kayak simbol gitu aja lah. Dan aku memegang itu benar-benar udah memikirkan ekspresinya Amanda waktu dia menggigit itu, waktu dia membawa itu. Itu yang sebenarnya yang menjadi bahan gitu sebenarnya gitu. Tapi nggak dipikirin harus begini, nggak ada mikirin. Itu ngalir aja gitu. Gitu sih. Setuju. Itu kayaknya pengen aku rilis deh Mas. Sorry ini cerita dikit. Satu shot Mas Wika di mobil itu tuh totalnya aku lihat tuh 7 menit. Itu benar-benar dari itu 7 menit dan itu tuh benar-benar dari aku bilang ke Mas Wika, Mas, aku akan mengikuti emosimu gitu. Kapanpun kamu mau berhenti gitu. Yeah. Jadi ya udah kita jalan dulu gitu. Ya udah dia bawa mobil, kita ngikutin di samping gitu. Kita empat-empatan bertiga. Dia sendiri terus ya udah dia tiba-tiba berhenti. Terus ya udah mengalir aja gitu 7 menit dari dia nangis, dia sempat keluar dulu tuh. Ada momennya dia keluar mobil, dia akhirnya balik lagi makan, akhirnya baru dia jalan. Di jalan pun panjang. Itu tuh ngeri banget 7 menit itu. Salah satu best performance yang aku lihat langsung di depan mata itu. Yes. Soalnya besoknya langsung laporan karena aku ingat banget waktu itu adegannya kan aku udah selesai hari itu gitu. Terus besoknya langsung laporan. Mas Wika bagus banget gitu, cuman sekali take gitu. Percayalah. Aku malah nanya, Cok, kan takut ya. Takutnya, Cok, gimana semalam, Cok? Boleh lihat nggak? Enggak, ntar aja. Aduh, gimana ya? Udah percaya aja ya. Iya, gitu. Nah ini kan setelah dirilis, sosial media menyambut dengan positif. Sudah pada membaca reaksi-reaksi orang di sosial media, Amanda, Mas Wika, Caca. Amanda dulu. Gimana, coba. Alhamdulillah udah. Kayaknya karena awalnya memang banyak dari teman-teman kita juga ya, Cok, sebenarnya ya. Mungkin teman-teman Mas Wika juga gitu yang aku tuh sebenarnya aku nggak terlalu berekspektasi gitu. Sejujurnya bahkan aku juga nggak ngerti kenapa ya. Maksudnya iya Manda bagus gitu. Aku tuh kayak masa sih gitu. Sampai sekarang tuh nggak, makanya bener kata Aco, ngerasa bagus atau merasa puas nggak tahu gitu. Kayak itu sesuatu yang udah nggak bisa kita nilai gitu kalau aku pribadi ya.
emang akhirnya dilempar ke teman-teman yang nonton aja. Cuman ya mungkin karena berangkat dari proses yang tadi Mas Wika udah jelasin juga gitu. Gimana kita mencoba balik dari nol lagi, kita coba yuk tulus deh dari awal, kosongin aja gitu. Kita mencoba menjalankan itu, ternyata reaksinya baik. Iya, ya kita alhamdulillah, berarti mungkin yang kita coba lakukan tuh nyampe gitu. Tanpa sebenarnya kita tuh tahu, bener nggak sih, bagus nggak sih, atau ya, yang Mas Vika bilang tadi, karena mungkin kita nggak mikir gitu, kita mencoba nggak mikir gitu, jalanin aja sih. Yang akhirnya kemudian, alhamdulillah, ya mungkin juga karena ceritanya juga personal buat beberapa orang, dan ternyata cukup universal gitu, karena salah satu teman dekatku tuh bahkan ada yang bilang, tadinya aku pikir ini isu teman-teman di Makassar aja gitu. Ya mungkin di beberapa adalah gitu. Tapi aku baru tahu teman dekatku gitu, teman kuliah bahkan baru cerita gitu. eh Aduh, itu bapakku banget tuh yang nelpon terus ngasih handphonenya ke ibu karena nelpon gue dan adik gue tuh sampai sekarang masih gengsi banget gitu. Dan kalau nggak salah, oh temenku nih orang Batak, jadi kayak oh oke, ini beda pulau ternyata terjadi juga gitu. Mungkin karena itu ya gitu, kayaknya karena isunya keluarga dan cukup dekat dengan kita, jadi alhamdulillah responnya baik yang ku dapat sejauh ini. Gimana Cok atau Mas Wika? Masih Kak? Kalau aku ya beberapa komen-komen dari kawan-kawan dari YouTube, Instagram, Twitter, eh, ada beberapa loh yang bikin aku itu tiba-tiba berkaca-kaca gitu, bacanya gitu. Segitunya ya masalah apa yang dia alamin gitu, apalagi yang bokapnya yang baru meninggal, ada yang dia itu single parents, terus ada apa gitu. Aku itu kalau baca-baca kayak gitu itu eh, agak-agak ah, agak sensitif gitu kan. Jadi banyak gitu kan. Eh wah, wah. Artinya aku bersyukur banget gitu bahwa selama ini aku itu dan Aco, Manda dan kawan-kawan kru lainnya mengingatkan ke kawan-kawan yang di luar sana, ke masyarakat kita bahwa eh, orang tua lu itu nyayangin lu gitu loh. Jangan, ya selama ini kan egonya kita sebagai anak kan kita menganggap bahwa ya sama seperti si Adin itu gimana dia happy-happy, dia nggak memikirkan bagaimana di ruang sana di bapaknya gitu kan. Ya dengan film ini justru banyak kan yang komen-komen, berarti orang tuaku kayak gitu ya. Aku setelah nonton ini aku langsung telepon papa dan aku minta maaf gitu. Yang kayak gitu kan yang benar-benar bikin kita itu gila. Artinya jadi sesuatu karya itu gitu, bukan hanya apalagi situasinya lagi kayak gini kan. Lagi orang banyak yang terpisah gitu. Bagaimana lagi ada yang orang yang keluarganya yang COVID dan dia itu diasingkan gitu dan tiba-tiba dia teringat ayahnya gitu. Ayahnya lagi sakit gitu. Itu yang membuat aku wah ini benar-benar aku bersyukur banget ada di karya yang ini gitu dan berguna buat banyak orang. Itu sih aku lebih baca komen-komennya sih, ada yang lucu, ada yang itu gila sih benar-benar dari semua ya kalau dipikir ya aku itu film sekarang ini mungkin sama lah sama Amanda, aku ada sekitar 59 film. Respon itu ternyata itu paling banyak ini loh Gie. Respon maksud aku apa respon yang benar-benar kalau film yang lain kan karakter aku kan gitu kan yang kayak tadi ada juga yang komen itu lah ada Pak Suripto masih image itu ya masih ada di kepala mereka kan yang film-film sebelumnya apa karena memang peran aku itu waktu Happy Girls Don't Cry itu responnya terbagi gitu positif semuanya keren gitu tapi terbagi kan karena ada beberapa film ini bagaimana lagu disatukan dengan drama dan tiba-tiba nyentuh banget dan aku baca komen-komen itu aku berasa bersyukur banget gitu. Sejujurnya aku bersyukur banget ada di karya ini.
Apakah memang aku bersyukur karena memang alhamdulillah ini ternyata aku syuting juga gitu kan. Beberapa film mundur, akhirnya aku syuting lagi gitu. Nah itu itu bisa juga sih salah satunya gitu kan. Tapi yang jelas aku baca komen itu bersyukur banget gitu. Itu sih. Oke, kira Aco bisa menambahkan sedikit soalnya waktu kita kurang lebih 5 menit lagi nih. Waduh, iya. Kalau kalau aku mungkin ya pastinya dari teman-teman di internet tuh seru banget, ramai. Tapi mungkin yang paling berkesan tuh, aku tuh selalu, aku tuh deg-degan banget nungguin satu komentar ini dari yang punya Sinema Makassar. Apa ya? Guru yang orang yang sangat aku lihat gitu dan film-filmnya, film yang dia bikin di Makassar sangat membekas buat aku, Mas Riri Riza. eh Tiba-tiba satu malam kemarin tuh, tadi malam tiba-tiba, loh kok Mas Riri nge-DM, wah, terus dia responnya sangat positif gitu, Aco suka sekali menyentuh, lalala. Dan itu itu kayak waktu baca itu kayak udah kelar, kayak udah nggak peduli yang lain gitu, kayak kayak approval, kayak cap, udah layak, bisa, kayak kayak itu tuh kayak seolah-olah kamu bisa kembali ke Makassar lagi. Jadi aset Aduh, Pemda ya. ya, Cok. Jadi Aco Tendri sekarang bisa jadi aset Pemda ya. Putra Iya, daerah. pusat Yoi. daerah. Iya, soalnya kayaknya teman-teman kemarin di sana juga agak mungkin sedikit sedikit kaget dengan, aku tuh kadang suka nggak kebaca polanya gitu. Ada di beberapa adegan yang tiba-tiba kok banyak banget ini ya tag-nya yang nggak selesai-selesai. Ada yang tiba-tiba cepet banget dan kayaknya mereka pengen tahu gitu, kayak Asri Sidikal deh. Teman-teman mungkin masih ingat Mas Vika sama Ya. Amanda. Cok, lu nggak jadi gua bakar, bagus. Oh, karena Line Pro udah banyak ngomel-ngomel ya. Line Pro udah banyak ini nih, nyari rumah sampai ujung Makassar segala macam ya. Alhamdulillah berbayar. Itu rumah warga. Kita dapat min min 12 jam Satu mungkin sebelum katanya. syuting. Nggak nyampe 1 hari, 12 Heeh. jam mungkin. Oh, Ya, blessing. oke. Yes. Terakhir deh, closing statement dari kalian untuk teman-teman yang sudah dan akan menonton film pendek musik W, dari Mas Vika dulu. Buset, yang tua ya. Iya. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya yang paling penting adalah bahwa karya ini bisa ditonton seluruh masyarakat Indonesia dan sampaikan ke teman-teman. Kayak tadi ada yang komen juga bilang bahwa aku ngasih tahu ke teman-temanku dan semuanya mewek gitu. Artinya situasi negara kita sekarang itu lagi kacau banget dengan COVID sekarang ini gitu. Ini adalah salah satu hiburan yang aku rasa sih ini bisa menguatkan imun kalian. Kalau kalian suka sesuatu dan kalian relate, itu bisa menguatkan imun. Dan Amin. dan aku rasa stop berpikir bahwa ayah kalian itu tidak menyayangi kalian gitu, bahwa semua orang tua itu benar-benar mencintai kita, pun eh, orang-orang yang selama ini kita anggap itu tidak peduli gitu. Ada rahasia-rahasia, ada sesuatu yang tidak terungkap gitu, yang tidak perlu diungkapkan. Itu belum lagi kita ngomongin karakter gitu. Yang jelas situasi sekarang ini bagaimana kita bisa mencintai orang-orang terdekat kita gitu, dan mudah-mudahan lagu ini salah satu oh, yang bisa mengetuk hati kita sama-sama gitu. Dan kita tetap sehat, tetap jaga prokes, dan ya ya sayangi keluarga gitu. Itu sih Oke. dari aku. Amanda? Udah dijawab banyak ya, Mas Vika. Mungkin mau menambahkan sedikit? Iya ya, ya mungkin karena ini project yang kita bikin, aku sih merasanya ini project yang menyenangkan, kita bikinnya senang-senang gitu. Dan ya mudah-mudahan lagunya, film pendeknya ya punya punya tempat tersendiri aja buat teman-teman semua. Dan setuju sama Mas Wika. Kalau mumpung deket sama keluarga yang masih bisa satu rumah, peluk-pelukin deh gitu. Oke.
Pak Saco, sekali closing statement pendek sekaligus menjawab kemungkinan akan jadi film panjang nggak? Aduh, sulit. itu aminin aja dulu lah ya. Kita nggak pernah mau nutup kemungkinan. Sisanya ya makasih banyak buat Bang Juang. Kalau nggak ada dia, ini semua nggak akan ada gitu. Terima kasih Bang Juang, lagunya Mas Kolil, Mas Gigi. Teman-teman Makassar yang terlibat belum ini lagi nih pengen deh Zoom meeting rame-rame buat apa? Saya hai lagi aja gitu. Udah lama nggak ngobrol sama mereka. Okay. Udah sih nonton di YouTube, dengerin lagunya pasti di Spotify, tolong share. Karena kami bener-bener nggak ada plan promo yang wah gitu seperti big label atau big production house. Kita ya udah gerilya mouth to mouth gitu. Ini bener-bener nggak ada generik aja, nggak ada bayar apapun untuk gitu. Jadi ya thank you banget. Ini semua berkat teman-teman sih. Dari mulut ke mulut aja. Thank you. Mas Ben, makasih banyak. Terima kasih untuk ikutan Rio Talk malam hari ini. Sukses ya. Terima kasih. Semoga bisa ketemu dengan kesempatan. Terima kasih. Dan semoga terima kasih. Kak Wika, Kak Manda, Kak Acok sehat terus. Dan amin. tunggu karya-karya berikut dari kalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih sudah menyimak.